Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di kali ini kita berada di Pasir Torong. Jadi kali ini kita keluar. Biasanya kita dalam ruangan. Jadi sekali-kali insya Allah kita keluar untuk membuat video ataupun wawancara fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita nikmat, kesehatan, kesempatan, terutama tentunya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Amin. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini yang sama-sama kita hormati pembina podcast Fastabiqul Khairat, kemudian materi kita sekaligus juga pembina kita, kemudian seluruh tim dakwah sahabat podcast Fastabiqul Khairat. Kemudian tentunya kami juga hormati seluruh pencinta podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil nafas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun materi kita pada siang kali ini melanjutkan judul kriteria mencari jodoh dalam Islam. Yang materi kita yaitu Al-Ustaz Dr. Safri SAG MPD. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Ustadz Suparman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang yang berkah ini kita hadir di tempat yang paling indah ini. Sebuah tempat di tepi Sungai Batang Lubuh. Alam yang begitu cukup indah dan mendoakan kita. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Syafaat beliau yang akan kita rindukan di Yaumil Mahsyar nanti. Tidak ada Nabi yang bisa menolong di Yaumil Mahsyar nanti. Hanya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan jembatan selawat yang selalu kita ucapkan setiap hari dan setiap saat
insya Allah itulah sebagai jembatan kita untuk menuju syafaatnya Rasulullah SAW di Yaumil Mahsyar nanti. Yang kami hormati Ketua Pembina Pastabikul Khairat yang hadir di sini. Yang kami hormati Pembina Pastabikul Khairat yang dimuliakan Allah SWT, hadir di tengah kita hari ini Al-Mukarram Al-Ustadz Syafri Umar SAG. Juga pengurus lainnya ada Al-Ustadz Firdaus SPD, kemudian Ustadz Taufik, juga Ustadz Firman dan Ustadz Ansyori. Yang satu persatu kami tidak sebut gelar pangkatnya. Mudah-mudahan nanti apa yang telah kita lakukan di alam yang terbuka ini, seluruh alam ini kita jadikan titik rahmatnya sebagai doa alam kepada kita dalam acara ini. Para pendengar dan pemeriksa di mana saja berada, mudah-mudahan kehadiran Pasbul Khairat ini nanti mendapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dalam judul pada hari ini, sambungan yang kemarin, kriteria mencari jodoh menurut syariat Islam. Sesuai yang telah disampaikan oleh MC kita tadi, mencari jodoh ya Ustaz ya. Nah, jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Ya ada 20 Pak Ustaz Suparman ya. Ada 20 kriteria mencari jodoh menurut syariat Islam. Secara garis besar sudah kami sampaikan kemarin. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua pernah dilihat, kemudian cerdas, amanah, mengikat hati, kemudian sabar, suci lahir batin, penyayang, satu akidah, yang selalu menolong agama Allah, sehat lahir dan batin, sabar. Ini selanjutnya sampai kemarin yang ke-15. Yang ke-15 kemarin kriteria mencari jodoh itu adalah pernah dilihat gitu Pak Ustaz. Pernah lihat. Tidak boleh mencari jodoh hanya permainan-permainan dijodohkan tanpa dipelajari, dilihat. Karena penglihatan mata kita berbeda dengan sistem perjodohan itu. Jadi sistem adat istiadat kita hari ini yang bersifat dijodohkan itu, ini kurang baik. Ya, ini yang perlu dipahami saudara-saudara yang rahmati Allah. Lebih ta'aruf langsung. Nah, jadi ta'aruf langsung itu lebih mengikhlaskan dalam pernikahan. Ya, jadi kalau kita dijodohkan pas nanti hari pernikahan di situ baru perkenalan secara fisik, nah ini bisa mengakibatkan Pak Ustaz, bisa mengakibatkan nanti hilangnya keikhlasan dalam ibadah pernikahan. Ialah kalau bersifat positif. Kalau bersifat negatif berbeda, sementara persiapannya sudah. Begitu langsung jumpa, ternyata tidak seperti yang diduga. Ini punya akibat. Maka saya katakan ta'aruflah secara matang, perkenalanlah secara matang, pelajarilah secara matang, lihat langsung siapa calon kita. Mungkin dari bahasanya, dari fisiknya, dari penampilan dan lain sebagainya. Itu yang kemarin nomor 15. Yang ke-16 hari ini itu pilihlah wanita yang baik itu yang istiqomah. Yang istiqomah. Istiqomah di sini adalah orang yang punya pendirian. Punya prinsip, bahasa kitanya prinsip. Jadi apabila kita mencari jodoh, apabila kita mendapatkan pendamping kita, tidak punya pendirian dia, tidak istiqomah dalam rumah tangga, ini nanti bisa punya akibat. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, istiqomah dalam mempertahankan rumah tangga yang baik. Istiqomah dalam beribadah. Jadi istiqomah ini punya prinsip ya. Istiqomah dalam mempertahankan yang benar. Ustaz. Nah, istiqomah dalam pergaulannya. Istiqomah dalam menjaga nama baik keluarga. Nah, ini Ustaz Salman.
perlu punya istiqomah, punya prinsip dia. Dia punya etika yang luar biasa dan itu dia pertahankan dalam hal yang positif gitu. Jadi istiqomah di sini adalah istiqomah dalam hal yang positif, bukan istiqomah dalam hal yang negatif. Umpamanya, dia punya prinsip anaknya rajin beribadah, istiqomah dengan kerajinannya itu. Dia punya prinsip, eee, dalam beribadah sunat umpamanya. Anak diperintahkan sholat sunat duha setiap hari. Anak diperintahkan, keluarga diperintahkan untuk sholat tahajud setiap hari. Istiqomah pengamalan itu, ini ciri-ciri orang yang punya istiqomah seperti ini perlu dijadikan pendamping yang baik. Kalau kita tidak mencari orang yang istiqomah dalam kebenaran ini, nanti ini akan membahayakan kebahagiaan rumah tangga. Nah itu Pak Farman ya, Ustaz Farman. Kemudian yang ke-17, carilah pendamping hidup yang qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya. Jadi kalau hidupnya tamak, lobo, rakus, ini Lobo, bahaya nih Ustaz. lobo. Tak pernah merasa cukup. Ini enggak? Banyak. 1 juta terbayang 2 juta, 10 juta belum merasa ada. Wah, ini atau mungkin barangkali ekonomi yang turun ke bawah. Dia qanaah, menerima apa adanya. Urusan dunia ini dia pandang ke bawah. Urusan akhirat dia pandang ke atas. Nah, ini dia. Sehingga lahirlah sebuah prinsip dalam rumah tangga itu nanti, qanaah dalam rumah tangga. Jadi wanita, jodoh yang bersifat qanaah ini, menerima apa adanya, sistem bersyukurlah, ini perlu dijadikan suatu syarat mencari jodoh. Nah, jadi tidak boleh, kalau ukurannya materi nanti, ini akan dia tidak siap menjadi orang sederhana. Dia tidak siap menjadi orang yang di bawah standar gitu. Dia siap hanya menjadi orang yang di atas standar atau orang kaya. Jadi pilihlah pendamping hidup yang qanaah, menerima apa adanya, bersyukur apa yang dia miliki. Itu Pak Ustaz. Itu yang ke-17. Bisa ya. Kemudian yang ke-18, carilah pendamping hidup yang penuh ikhlas di segala bidang. Ikhlas membantu tetangga, ya, ya, ikhlas bekerja, ikhlas memberi nafkah kepada istri, ikhlas menolong suami, ikhlas apa namanya itu, tolong menolong dalam keluarga. Jangan diukur uang semua. Kalau mendapatkan wanita yang semua tindak tanduknya diukur dengan angka, semua perilakunya diukur dengan uang, Ustaz, ini bahaya ini. Nanti setiap sekali masak, Ustaz, 5.000, 10.000. Bahaya nih. Kalau sempat pula istri mengukur uang, kalau gulai sempodeh 10.000. Enggak, kalau gulai santan 25.000. Lalu diukurnya lah dengan uang. Ini bahaya. Jadi oleh karena itu, ikhlas di segala bidang, ikhlas dalam menolong suaminya, ikhlas menolong keluarga dari suaminya, menolong keluarga dari istrinya juga begitu. Jadi ikhlas dalam segala bidang, termasuklah bidang beribadatan. Ketahuilah, seluruh apa yang kita lakukan itu baru jadi ibadah, 2 syaratnya. Pertama niat, yang kedua ikhlas. Jadi itu Pak Ustadz yang ke-18, yang ke-19, carilah pendamping hidup yang hidup sederhana gitu. Penuh dengan kesederhanaan. Tidak boleh berlebihan. Jadi lihat dari cara berpakaiannya, lihat dari dia mendapatkan rezeki, siap dia sederhana. Kalau dia tidak siap untuk sederhana, berarti ini bukanlah wanita yang baik. Kadang-kadang ada orang tuh kaya dia Ustaz, tapi dia dengan kesederhanaan itu lebih bahagia dia. Ada orang yang
mungkin sederhana ke bawah, tapi penampilannya seperti orang kaya. Nah, ini kalau dia siap hanya untuk menjadi orang yang serba tidak siap hidup sederhana, ini akan mengakibatkan hancur rumah tangga. Jadi pilihlah jodoh, pilihlah pendamping hidup yang siap untuk kesederhanaan. Yang terakhir, ini terakhir ini mungkin barangkali mudah mengucapkannya, tapi sulit untuk mengamalkannya. Seorang pendamping hidup yang pemaaf. Nah, ini ya, pemaaf. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pendengar dan pemeriksa di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Sifat pemaaf mudah kita ucapkan di lidah kita, tapi kadang-kadang lidah kita juga mengucapkan tiada maaf bagimu. Ini bahaya ya enggak? Ini berlawanan kadang-kadang. Mudah diucapkan pemaaf, tapi kadang-kadang kita sebut dengan tiada maaf bagimu. Nah, dari dalam rumah tangga, apabila kita tidak ada saling memaafkan, baik suami maupun istri, ataupun jodoh yang akan kita cari ini nanti tidak ada punya sifat pemaaf. Nah, ini bahaya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang 100% punya kesempurnaan. Di dalam rumah tangga itu pasti ada. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kesilapan. Kalaulah dapat kita pendamping yang tidak mau memaafkan kesalahan seorang suami atau sebaliknya, tidak ada jiwa pemaafnya, akan lahirlah jiwa egois. Gitu ya? Egois, merasa paling benar. Kalau sudah merasa paling benar, tidak ada sifat pemaaf, ini berarti manusia sempurna namanya. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Nah, itu ya, ya. Jadi oleh karena itu carilah penjodoh yang selalu bersifat pemaaf. Berhentilah mengucapkan tiada maaf bagimu dalam rumah tangga ya. Tidak boleh itu diucapkan dan tidak jadi budaya, tidak boleh dijadikan itu budaya. Kalau sekarang udah jadi budaya ya. Nah, ini mungkin barangkali Pak Ustadz Suparman, semoga penutup kita hari ini sebagai pertemuan 20 kriteria mencari jodoh itu dapat sebagai pedoman insya Allah. Itu sementara waktu Pak Ustadz, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, kepada guru kita ucapkan banyak terima kasih. Baik, di sini kami sampaikan jika ada pemirsa yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Baik, sebelum itu tentunya kami mau bertanya dulu berkaitan dengan istiqomah. Iya. Saya sampaikan tadi kan mencari istri, mencari jodoh itu yang istiqomah. Iya. Bagaimana kita menentukan calon jodoh kita itu yang istiqomah? Gimana caranya? Baik. Terima kasih banyak. Mm-mm. Makanya ta'aruf itu harus lama. Iya. Menentukan dia berjiwa istiqomah. Itu biasanya istiqomah dalam ibadah dulu saya. Umpamanya dia rajin ke masjid. Ini nak, rajin ke masjid. Sayang dia meninggalkan sholat berjemaah. Dia tetap berjemaah, ya nak? Nah, ini apa namanya ini? Istiqomah dalam beribadah. Jadi istiqomah itu umum sifatnya. Nah, istiqomah dalam beribadah. Lalu kita lihat dia setiap habis sholat maghrib dengan isya dia baca Quran. Jarang dia tidak kita ketemukan dia baca Quran. Semua baca Quran. Nah, ini dia berarti istiqomah dalam beribadah baca Quran. Nah, orang-orang seperti ini namanya istiqomah dalam beribadah. Ada lagi istiqomah dalam kebenaran. Nah, ini perlu Ustaz, istiqomah dalam kebenaran ini. Umpamanya yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Dia tetap istiqomah membela yang benar, tetap istiqomah menyalahkan yang salah. Walaupun itu mungkin anak kandungnya. Walaupun itu mungkin saudara kandungnya, tapi dia tetap membela yang
benar, itu istiqomah dalam kebenaran, Ustaz. Nah, penentuan bagaimana caranya, ini perlu ta'aruf. Pakailah pihak kedua, pihak ketiga, mungkin pamannya, mungkin tantenya, ya, mungkin teman dekatnya, ya, nak. Makanya saya katakan, mencari jodoh itu jangan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat panjang dan ta'aruflah sejauh mungkin. Supaya nanti tahu kita prinsip dia istiqomah atau tidaknya. Nah itu Ustaz, barangkali. Silakan. Kemudian Ustaz, ada nggak syariat ataupun ketentuan yang berapa lama proses ta'aruf itu? Proses ta'aruf ini tidak ada ditentukan. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa setengah bulan, bisa 2 bulan. Kalau dia sudah matang dalam melaksanakan kriteria yang sudah kita sebut tadi, ya bisa saja mungkin 3 atau 4 bulan sudah selesai. Selesai itu ya. Ya Karena tergantung kita lah Ustaz. mungkin teman sekolahnya dulu mungkin, ya nggak? Mungkin teman, apa namanya, Ustaz, teman waktu dia sebaya, Heeh. mungkin teman Udah satu tahu tuh kampung, Ustaz ya, udah tahu ya dia nggak? karakternya ya kan. Karakternya udah tahu dari dulu. Cepat ya. Nah, itu saya rasa nggak perlu menunggu 2 bulan, 3 bulan. Karena kita sudah mempelajari dia dari kecil. Biasa kalau satu kampung tuh Ustaz, udah tahu kita, Tahu kita. ya nggak? Nah, jadi, pertanyaan Ustaz tadi tidak ada ditentukan waktunya. Cuma kematangan perlu, kematangan kita dalam memilih jodoh. Jangan lagi perkenalan di sperben, turun di sperben nikah langsung, itu nama menghancurkan rumah tangga. Iyalah kalau positif, ini. Kalau negatif, ini. Jadi ta'aruf itu tidak ada batasnya, cuma kematangan kita. Kalau rasa-rasanya sudah matang, saya yakin percaya. Kalau mungkin teman kuliah, 5 tahun kita sama-sama, sudah tahu lah kita Nampak karakternya. kan. Ya enggak? Mungkin SMA dulu sama, kuliah berpisah, jumpa lagi. Nah, itu memori muda lama tuh, Ustaz. Saya mau lagi tuh kayak gitu. Gitu, Ustaz. Ya, Atau Ustaz. jangan-jangan Ustaz Iya. membuat judul ini mau nambah lagi atau lagi? Saya ikut takdir, Ustaz. Kalau takdir kan bisa lanjut kan ya? Ya. Kalau takdir ada mau apa saya? Gitu, gitu. Betul, 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 betul. Itu apanya, Ustaz. Baik. Ya kalau enggak ada takdir, bikin takdirnya. Tapi boleh Ustaz? Hah? Apa Siapa namanya, melarang? boleh nambah sedikit kan? Sunnahnya ada. Ah, Cuma bil adli, Ustaz. Yang harus berat di adil ya, ujungnya harus adil adil. itu. Adil di sini jangan 4 bagi 2 Ustaz. Itu adil matematik. Kalau Ustaz kira-kira kalau mau menambah berapa orang nambah kira-kira? Wallahu a'lam shawab. Tergantung takdir Ustaz ya. Itu wallahu a'lam shawab, Ustaz. Saya enggak Baik, tahu. baiklah. Heeh. Ini dah panjang lebar ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mungkin waktu kita sekitar 5 menit lagi. Baik kita serahkan kepada Ustaz untuk, kesimpulan Ustaz. Baik. Kesimpulan dan ini kan, judul kita ini kan kriteria mencari jodoh dalam Menurut Islam. syariat Ini kan yang terakhir nih. Iya. Penutup. Baik. Saya sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Suparman. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya berumah tangga apabila dimulai dengan ta'aruf. Betapa bahagianya rumah tangga itu apabila dimulai dengan niat yang baik. Dan betapa indahnya kalau kita berumah tangga diniatkan karena Allah. Apabila kedua-duanya tidak kita satukan, niat tidak baik, ta'aruf tidak ada, karena Allah tidak ada, tunggulah kehancuran rumah tangga. Untuk itu, pilih jodoh dengan kriteria yang 20 macam tadi, niatkan di hati karena Allah. Serahkan kepada Allah. Tawakallah kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah Ustaz ya. Insya Allah Ustaz, ikhtiar kita sudah. Doa Berusahanya sudah cukup. Kriteria sudah kita lakukan. Ta'aruf sudah 2 tahun. Insya Allah tidak akan sia-sia. Allah orang yang berniat baik karena Allah. Tapi kalau niatnya karena kecantikan, niatnya karena harta mertuanya, ya hancurlah. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, mencari jodoh tidaklah semudah membulak telapak tangan. Tapi ini adalah hal yang sulit kalau dikatakan sulit. Mudah kalau dikatakan mudah. Tapi dalam kemudahan dan kesulitan itu, berusaha dan ikhtiarlah karena Allah SWT. Terakhir,
pernikahan itu adalah ibadah. Pernikahan itu adalah sunnah Nabi. Siapa yang tidak pernah nikah seumur hidupnya, Nabi marah. An-nikah itu sunnatu falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang seumur hidup tidak mau nikah, bertekad mungkin karena kekecewaan, dia bukanlah golonganku katanya. Ini yang kita takutkan ya. Tapi saya percaya tidak ada kodrat manusia yang tidak mau pernikahan. Ini yang dapat kami sampaikan dalam konteks kriteria mencari jodoh. Mudah-mudahan 20 kriteria ini akan mendapatkan sebagai pedoman kita di dalam mencari pendamping hidup untuk menempuh maligai rumah tangga menuju sakinah mawaddah dan warahmah. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada pemateri kita, kepada guru kita, Al-Ustadz, Dr. Safri, SAG, MPD. Banyak sekali ilmu yang disampaikan oleh guru kita, insya Allah bermanfaat bagi kita. Baik, para pecinta, sahabat podcast Fastabiqul Khairat, kami sebagai pengurus podcast mohon kiranya dukungan dan support daripada podcast kita ini. Mudah-mudahan podcast Fastabiqul Khairat ini semakin berkembang. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas wajar.